Perkembangan terkini dari kasus suap hakim dalam menangani perkara korupsi bahan baku minyak goreng akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Kejaksaan Agung RI. Alfa, selamat petang. Setelah Kejaksaan Agung menahan 3 tersangka hakim, lalu bagaimana Kejagung mengembangkan penyidikan kasus ini? Selamat petang Cindy dan juga saudara. Yang patut dicermati dari penetapan tersangka, tepatnya ada 7 tersangka dalam kasus vonis onslah atau vonis lepas terhadap kasus korupsi fasilitasi ekspor CPO ini adalah bagaimana aliran dana yang kemudian diterima oleh para tersangka ini. Kalau kemarin dari 3 hakim tersebut disebutkan, Kejaksaan Agung menemukan bahwa 3 hakim menemukan aliran dana ini berasal dari advokat atau pengacara dari 3 perusahaan yang menjadi terdakwa menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini. Tetapi kemudian dari barang bukti yang diterima oleh Kejaksaan Agung, tepatnya berbagai barang mewah yang disita dari rumah advokat Arianto tersebut dan juga uang yang diterima atau yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung, dari mana sebenarnya asal uang dan juga kendaraan mewah ini. Apakah memang 3 perusahaan yang merupakan tersangka dalam kasus fasilitasi CPO ini merupakan pemberi dana atau penyedia dana yang diterima para advokat dan juga para hakim yang ditetapkan tersangka kemarin, atau memang ada sumber-sumber lain. Hal ini yang kemudian harus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi fasilitasi ekspor ini. Sedangkan ketiga hakim yang sudah ditetapkan tersangka ini bahwa ditemukan barang bukti sebesar 60 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing dan juga mata uang rupiah yang dibagikan kepada 5 orang, tepatnya yaitu 3 hakim dan juga 1 mantan ketua PN Jakarta Selatan dan 1 panitera. Ini kemudian ditemukan bahwa aliran dananya berasal dari Arianto. Sampai saat ini Kejaksaan Agung memang belum bisa membeberkan siapa yang kemudian diperiksa lagi dalam kasus ini. Tapi kalau melihat pemetaan kasusnya, nampaknya Kejaksaan Agung akan mendalami aliran dana asal dari dana yang kemudian diterima baik itu oleh Arianto, advokat yang kemudian menangani kasus ini, ataupun dari para tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Cindy. Alfa, kalau informasinya barang bukti yang ada di belakang Anda, sudah ada keterangan milik tersangka siapa saja? Benar sekali. Kalau dari hasil konferensi pers ini, kalau di belakang saya ini Kejaksaan Agung nampaknya masih membeberkan barang bukti yang sudah diterima, yaitu berupa 5 atau 7 kendaraan mewah berupa mobil dan juga puluhan kendaraan roda 2 yang juga saat ini masih dipampang di belakang saya. Itu merupakan barang bukti yang disita dari setidaknya 2 tersangka, yaitu dari advokat Arianto Bakri dan juga dari Muhammad Arif yang merupakan mantan ketua PN Jakarta Selatan. Dan dari hasil konferensi pers yang tadi malam disampaikan oleh Kejaksaan Agung, saya bacakan sedikit, Cindy dan juga saudara. Setidaknya ada 3 unit mobil mewah yang disita oleh Kejaksaan Agung, kemudian ada tambahan lagi 4 mobil mewah dengan merek atau brand dari luar negeri, baik itu dari Ferrari, kemudian Land Cruiser dan juga Range Rover. Kemudian ada 21 unit sepeda motor dan juga 7 sepeda, dan ini merupakan barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan di rumah Arianto Bakri yang merupakan advokat kasus korupsi fasilitas CPO ini. Kemudian selain kendaraan mewah, ada juga uang yang disita oleh Kejaksaan Agung, yaitu uang 360.000 US dollar atau dolar Amerika Serikat setara dengan 5,9 miliar rupiah yang diterima juga dari rumah tersangka salah satu hakim, yaitu Hakim Agam Syarif Baharudin dan juga Ali Muhtarom, dan juga uang 4.700 dolar Singapura yang diambil atau didapatkan dari rumah advokat Marcella Santoso. Yang bisa diketahui bahwa kasus ini dicium atau ditelisik oleh Kejaksaan Agung berdasarkan
dari keberadaan advokat Marcella Santoso yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan suap juga dari kasus Ronald Tanur, sehingga Kejaksaan Agung ini melihat ada yang janggal dari keterlibatan Marcella Santoso dan kemudian menemukan benang merah yang sampai pada kasus dugaan fasilitasi CPO, kasus korupsi fasilitasi CPO ini, di mana 3 hakim yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung menetapkan putusan onslah atau bebas terhadap 3 perusahaan besar yang saat ini juga masih didalami keterlibatan ketiga perusahaan ini terhadap kasus suap yang melibatkan 7 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan Jennifer Prapta atas laporan Anda.